seorang anak laki-laki dengan cucu laki-laki. Ya, seorang anak laki-laki dengan cucu laki-laki. Ketika ada cucu laki-laki, maka anak laki-laki ini, ya apa? Ketika ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki nggak dapat. Ya, ketika ada anak laki-laki, cucunya tidak mendapatkan. Seperti itu dia zaman mulai kepada Allah. Terhalangi dia. Ini namanya hijab kurban. Ini salah satu contoh. Yang kedua namanya hijab nuksan, penghalang sebagian. Ya, penghalang sebagian. Contohnya, ketika seorang suami meninggal dunia, ya suami meninggal dunia, dia meninggalkan istri. Kalau tidak punya anak, si istri ini mendapatkan seperempat. Istrinya mendapatkan seperempat dari harta warisan. Tapi kalau ternyata si suami punya anak, maka istrinya mendapatkan seperempat. Ini namanya hijab nuksan, yang seharusnya dia dapat seperempat, disebabkan ada anak laki-laki dia dapat seperdelapan. Jadi hijab ada dua, ada hukuman yang total dia nggak dapat sama sekali. Kemudian yang kedua namanya hijab nuksan, yang berkurang jatah warisan. Ya, berkurang jatah warisan. Demikian ya Fiddin hadanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi di dalam pembagian warisan, ya di dalam pembagian warisan inilah kondisi-kondisi yang harus kita perhatikan. Ada namanya ya ashabul furud, orang yang mendapatkan bagian di antaranya setengah, kemudian 2/3, kemudian seperempat, kemudian seperenam, kemudian seperdelapan. Ada yang mendapatkan secara asobah, dan asobah tadi sudah kita sebutkan ada tiga, ada asobah bin nafsi, ada asobah bil ghair, ada asobah al ghair. Seperti itu dia. Kemudian penghalang juga. Ya, penghalang ada dua, ada penghalang sifat. Yang penghalang sifat itu ada tiga. Ya, ada perbudakan, kemudian murtad, kemudian apa namanya pembunuhan. Kemudian ada penghalang karena seseorang. Nah, penghalang karena seseorang ini ada dua. Yang pertama hijab kurban, artinya total dia nggak dapat sama sekali karena ada hajib. Yang kedua namanya hijab nuksan, yang penghalang yang mengurangi jatah warisan. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas ya bagian masing-masing. Kita akan membahas bagian masing-masing dan kita akan sebutkan penjelasannya dengan contoh. Sebelum kita bahas bagian yang masing-masing jemaah dimuliakan oleh Allah, kita harus tahu dulu akar dari apa namanya pohon warisan. Pohon warisan dari pihak laki-laki dan pohon warisan dari pihak perempuan. Artinya, kalau dari pihak laki-laki, ahli waris dari pihak laki-laki itu yang mendapatkan warisan ada 15. Dan kita akan bahas ya beserta dengan contohnya insya Allah. Jadi ada 15 yang dimulakan oleh Allah. Ketika ada yang meninggal dunia, ya ketika ada yang meninggal dunia, maka kita lihat pohon warisan dari laki-laki. Ya, dimulai dari bunuah. Ya, jalur bunuah. Jadi kita gambarkan zaman dimulakan oleh Allah. Ini mayit. Ketika ada mayit, ya ketika ada mayit, maka yang dilihat pertama kali ke bawah, jalur ke bawah. Jadi kalau ada mayit, kita bahas dari laki-laki dulu. Kalau ada mayit, maka lihat jalur ke bawahnya. Jalur ke bawahnya siapa? Anak laki-laki. Jalur ke bawah anak laki-laki. Kemudian setelah anak laki-laki, jalur ke bawah lagi cucu laki-laki. Nah setelah habis, karena kekuatan di dalam warisan itu yang paling kuat ke bawah,
Ya, ke bawah. Kemudian lihat ke atas. Ini saja, ini sudah dua. Ini satu bagian, ini dua. Nah, lihat ke atas. Ada pun ke atas, ayat. Kemudian ke atas lagi, kakek. Satu, dua, tiga, empat. Jalur ke bawah, jangan dimulaikan oleh Allah. Ini namanya bunuah. Bunuah diambil dari di. Ya, ini bunuah ke bawah anak. Jalur ke atas namanya ubuwah. Ubuwah diambil dari kata ab, bapak. Nah, seperti itu dia dimulaikan oleh Allah. Kemudian setelah ini, ya setelah ini, maka diambil jalur ke samping. Ya, diambil jalur ke samping. Dari mana? Dari saudara. Dari saudara. Jalur ke samping ini namanya jalur ke samping ada dua. Ini namanya awashi. Awashi. Awashi, jalur ke samping. Jalur ke samping yang dimuliakan oleh Allah dimulai dari saudara kandung. Ya, ada saudara kandung. Kemudian jalur ke samping lagi ada saudara bapak, saudara sebapak. Kemudian jalur ke samping lagi ada saudara seibu, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Nah, dari ke samping maka turunannya anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara kandung. Ini turunannya. Anak laki-laki saudara bapak. Kalau ini enggak ada. Nah, ini sudah 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian ke samping lagi jangan dimudahkan oleh Allah ada paman kandung. Ada paman kandung. Kemudian ada paman sebapak. Ya, paman bapak. Nah, kemudian turunannya anak paman kandung, anak paman sebapak. Nah, ini sudah 10, 11, 12, 13. Nah, ini namanya pohon warisan. Kemudian yang ke-14 suami. Ya, yang ke-15 laki-laki yang memerdekakan budak. Atau maula, muktik. Ya, muktik. Jadi laki-laki yang memerdekakan budak atau muktik. Jadi ada 15. Inilah pohon warisan. Jadi lihat, jadi kalau ada mayit lihat ke bawah. Siapa-siapa yang ke bawah? Ada anak laki-laki, cucu laki-laki. Habis lihat ke atas, ada ayah, ada kakek. Ke samping, saudara kandung,
anak laki-laki saudara kandung. Saudara sebapak, anak laki-laki saudara sebapak, saudara seibu. Kemudian paman kandung, anak paman kandung, kemudian paman sebapak, anak paman sebapak, kemudian suami dan laki-laki yang mereka kandung. Adapun poin yang ke-15 ini jarang ditemukan, hampir-hampir tidak ditemukan. Yang menerangkan tidak ditemukan. Seperti itu dia memang dimulakan oleh Allah. Nah, ini namanya pohon warisan dari pihak laki-laki. Ada 15 dan kita akan bahas satu-satu bagiannya. Ya, kita akan bahas satu-satu bagiannya. Nah, kalau kita tahu gambaran seperti ini, sudah tergambar bagi kita gimana cara membaginya, kemudian bagiannya masing-masing. Demikian penelitian ada Allah Pak Yakubimin. Inilah cara mudah menghafalnya. Ya, cara mudah menghafalnya. Bunuan, kemudian uhuah, awasyi. Bunuan ada dua, anak, cucu. Uhuah ada dua, ayah, kakek. Awasyi, ya ini ada sisanya. Ada saudara kandung, ada paman kandung. Saudara sebapak, paman sebapak. Demikian yang penelitian ada Allah Pak Yakubimin. Sampai di sini ada pertanyaan untuk pohon warisan ini, karena kita akan jelaskan satu-satu di bagian. Bagian anak berapa, bagian cucu berapa, bagian ayah berapa, bagian kakek berapa. Karena ini dulu dipahami. Ya, ini dulu dipahami. Pahami ke bawah. Ke bawah namanya bunua. Ya. Ke atas namanya ubua. Ke samping namanya awashi. Adapun bunua ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki. Adapun ukhuwah ada ayah, ada kakek. Awasi ada saudara kandung, anak laki-laki saudara kandung. Saudara sebapak, anak laki-laki saudara sebapak, saudara seibu. Kemudian paman kandung, anak laki-laki paman kandung. Paman sebapak, anak laki-laki paman sebapak, suami laki-laki memerdekakan bulan. Baik. Harapan dia. Ada penghapus. Yang ini udah ada yang menulis. Baik, sepertinya sudah. Nah, jawab yang dimulaikan oleh Allah, kita akan bahas ahli waris yang pertama, anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Anak laki-laki ini bagiannya mendapatkan sisa warisan. Ya, sisa warisan. Contoh, ketika ada yang meninggal dunia, ya ada yang meninggal dunia. Seorang suami meninggal dunia. Ya, suami meninggal dunia. Ahli warisnya adalah yang pertama istri, kemudian yang kedua anak laki-laki. Nah, ini ahli warisnya, anak laki-laki. Yang pertama adalah istri, kemudian anak laki-laki. Jadi kita sudah masuk ke pembagiannya langsung. Ya, kita sudah masuk ke pembagiannya langsung. Nah, dari dua ini, istri dan anak laki-laki, saya ingin tanya, istri ini dapat bagian apa? Pembagian warisan yang kedua ada ashabul furud, ada asobah.
Nah, pertanyaannya untuk istri ini bagiannya apa? Ashabul furud. Untuk anak laki-laki bagiannya apa? Asoba. Iya, istri ashabul furud. Iya, dan anak laki-laki adalah asoba. Nah, asoba itu ada tiga. Ada asoba bin nafsi, ada asoba bil ghairi, ada asoba ma'al ghairi. Nah, ini seorang anak laki-laki dia asoba apa? Asoba? Iya, asoba bin nafsi. Baik, istri ya, dia mendapatkan jatah di dalam Al-Qur'an disebutkan seperempat. Di dalam Al-Quran dia mendapatkan seperempat. Kalau tidak punya anak, tapi di sini ada anak laki-laki, dia mendapatkan seperdelapan. Hijab apa namanya? Hijab ada dua. Ada hijab kurma, ada hijab nukson. Hijab nukson. Baik. Jadi dia dapatnya 1/8. Ya, apa sebab? Karena ada anak laki-laki. Seharusnya seperempat. Karena ada anak laki-laki sebagai haji, maka dia mendapatkan 1/8. Sehingga sisanya adalah 7/8. Jadi sisa warisan itu diberikan kepada siapa? Anak laki-laki. Ya. Dan semuanya diberikan kepada anak laki-laki 7/8. Nah, ini contoh. Ini contoh. Baik, contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Seorang meninggal dunia, meninggalkan suami. Ya, berarti kalau suaminya yang meninggalkan, yang meninggal siapa? Istri. Jadi dalam berbagai warisan hanya ada istri, suami, atau anak. Ya, seorang meninggal dunia, dia meninggalkan istri, berarti yang meninggal suami. Seorang meninggal dunia, dia meninggalkan suami, berarti yang meninggal istri. Seorang meninggal dunia, dia meninggalkan saudara kandung, dia meninggalkan ayah. Berarti dalam hal ini bukan pasangan yang meninggal, ya, bukan pasangan yang meninggal. Demikian. Istri meninggal dunia, dia meninggalkan suami dan anak laki-laki. Nah, suami ini dapat ashabul furud atau asobar. Suami ashabul furud. Anak laki-laki tetap asobar bin nafsi. Ya, asobarnya adalah asobar bin nafsi. Baik, karena ada anak laki-laki, suami ini mendapatkan jatah berapa? Seperempat. Hukum asalnya dia mendapatkan setengah. Tapi karena ada anak laki-laki, dia mendapatkan seperempat. Hijab apa namanya? Hijab nukson. Yang seharusnya didapat setengah, karena ada anak laki-laki dapat seperempat. Nah, sehingga anak laki-laki dapat 3/4 dari warisan. Ya, dari warisan. Jadi seperempat dari harta warisan, 3/4 dari harta warisan. Tinggal kalikan warisannya berapa? Ya, tinggal dikalikan warisannya ada berapa? Seperti itu dia. Baik, ini yang pertama anak laki-laki. Jadi posisi dia mendapatkan sisa dari warisan. Gak ada yang menghalangi dia. Ya, tidak ada yang menghalangi dia, tapi dia bisa menghalangi yang lain. Ya, dia bisa menghalangi yang lain. Bisa menghalangi secara total atau menghalangi dengan jatahnya kurang. Ya, yang tadinya sempurna karena ada posisi dia jatahnya jadi kurang. Nah, jadi anak laki-laki ini pengendali sebenarnya.
Sehingga yang sering terjadi di dalam pembagian warisan punya masalah karena tidak ada anak laki-lakinya. Ya, sehingga kalau ada anak laki-laki selesai semuanya. Demikian yang penting ada Allah Pak yang jami'an. Ini apa namanya ahli waris yang pertama anak laki-laki. Baik, yang kedua ahli waris yang kedua siapa? Cucu laki-laki, cucu laki-laki. Ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Cucu laki-laki dia mendapatkan sisa asobah, dan asobah di sini adalah asobah bin nafsi. Ya, asobah bin nafsi. Anak laki-laki asobah bin nafsi. Ini juga asobah bin nafsi. Nah, syarat dia mendapatkan asobah kalau tidak ada anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dapat jatah. Kapan cucu laki-laki dapat jatah? Ketika tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki ini tidak dapat. Contohnya zaman menggunakan Allah. Seorang meninggal dunia. Ya, seorang meninggalkan yang pertama istri. Ya, istri. Kemudian yang kedua anak perempuan. Ya, anak perempuan. Kemudian yang ketiga cucu laki-laki. Istri, anak perempuan, cucu laki-laki. Ini kasusnya. Ya, ini kasusnya. Baik, istri ini mendapatkan ashabul furud. Ini sudah kita bahas di sini. Kemudian anak perempuan, ya anak perempuan ini dapat asobah atau ashabul furud. Anak perempuan dapat asobah atau ashabul furud. Asobah apa ini? Asobah ada tiga. Asobah bin nafsi, asobah bil ghairi, asobah ma'al ghairi. Baik, kalau anak perempuan, ya, pertanyaannya adalah anak perempuan dari kasus ini dia dapat asobah atau ashabul furud? Ada Pak? Asobah atau ashabul furud? Ibu-ibu? Hah? Dengar banyak ya? Wah, ya. Nah, kenapa asobah? Baik, yang milih asobah, kenapa asobah? Kenapa asobah? Pertanyaannya, kenapa? Ada orang nggak? Kalau nggak ada duitnya, jalannya mana? Nah, kalau ada duitnya, bisa terjadi. Nah, kenapa asobah? Kenapa? Enggak, itu kita bahas yang laki-laki. Ya, adapun yang perempuan belum kita bahas. Kita kan fokusnya di sini, cucu laki-laki.
Nah, saya tanya, anak perempuan ini dapat asobah atau asbabul? Kalau asobah apa nih? Hah? Ada tiga tadi. Asobah asobah bil ghair. Baik. Kita tadi sudah terangkan, asobah bil ghair itu yang sejalan, yang setara, yang sekutu. Baik, anak perempuan, adakah anak laki-laki? Tidak ada anak laki-laki. Yang sekutu dengan dia adalah anak laki-laki. Ada pun cucu laki-laki, ya cucu laki-laki ini tidak menjadikan anak perempuan menjadi asobah. Ya. Tapi kalau ada anak laki-laki, baru anak perempuan ini jadi asobah bil ghair. Tapi di sini cucu laki-laki statusnya lebih di bawah. Ya, statusnya lebih di bawah. Nah, maka anak perempuan dari kasus ini dia masuk ke dalam ashabul mulut. Baik, cucu laki-laki ini asobah. Asobah bin nafsi. Baik, istri dapat berapa istri? Istri dapat seperdelapan. Apa sebab? Ada anak, ada anak perempuan. Baik, anak perempuan dapat berapa? Anak perempuan dapat berapa? Ya, memang perlu kita bahas. Anak perempuan karena dia sendiri dia dapat setengah. Ya, anak perempuan kalau dia sendiri dapat setengah. Jadi antum kalau menikah dari anak perempuan semata, iya semata wayang. Dari anak perempuan semata wayang, bapaknya sakit-sakitan, jadi seperti itu. Dapat setengah nih. Iya, lumayan buat usaha kan. Tapi uang orang itu. Baik, cucu laki-laki dapat sisa. Ya, cucu laki-laki dapat sisa. Sisanya berapa? Sisanya berapa? Yang menentukan sisa ini gimana? Ini disamakan antara 8 dengan 2. KPK 8 dengan 2 berapa? Hmm? Di 8. Jadi di 8. Antara 8 dengan 2 KPK-nya ada. Masih ingat nggak pelajaran KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi ilmu faraid identik dengan matematika. Ya, identik dengan matematika. 8 dengan 2, maka sahamnya ada 8 di sini. Ini dapat 1, ini dapat 4. Berapa sisanya? 3. Benar? Iya. Jadi ini sisanya. Jadi sisa dari warisan 3. Jadi misalnya kalau ada harta warisannya 800 juta, enak baginya. Ini dapat berapa? 100 juta, 400 juta, 300 juta. Nah, ini yang ada perempuan satu orang ini 400 juta. Ya. Nah, ini dia. Ini kalau tidak ada anak laki-laki. Baik. Kalau ada anak laki-laki, jamaah dimulakan oleh Allah. Kalau ada anak laki-laki, maka posisinya. Contoh yang kedua, istri atau kita katakan contohnya suami. Istri meninggal dunia, kemudian meninggalkan suami. Ya, meninggalkan suami. Kemudian anak perempuan, kemudian anak laki-laki, kemudian cucu. Baik, suami tadi kita sudah sebutkan. Karena ada anak, dapatnya berapa? Seperempat. Baik, cucu laki-laki dapat tidak?
Tidak, alasannya ada anak laki-laki, dia terhalang. Baik tinggal anak perempuan dengan anak laki-laki. Berapa bagiannya? Anak perempuan dengan anak laki-laki dapat berapa? Anak perempuan dapat berapa? Sisa asoba. Yang tadinya dia ashabul furud, karena ada anak laki-laki dia asoba. Asoba apa ini? Asoba bil ghaib. Kenapa? Setara kedudukannya. Sehingga ketika setara kedudukannya, maka tambahkan bil ghaib. Bil ghaib. Seperti itu dia jamaah yang. Baik, anak perempuan beserta dengan anak laki-laki. Sisanya jadi berapa? 3/4. 3/4. Nah, tiga per empat. Demikian yang dimulakan oleh Allah. Dari 3/4 ini, ingat lidzakari mithlu hadzi al-unthayain. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Sehingga anak perempuannya dapat berapa? 1/4. Dari pembagian ini, anak perempuan dapat 1/4. Kemudian anak laki-laki 2/4. Nggak ada bagi rata. Ya, tidak ada bagi rata. Kalau setelah dibagi warisan, anak laki-lakinya pengen ngasih hadiah kepada saudara kandungnya perempuan, silakan. Hadiah, tidak ada masalah. Tapi urusan bagi-bagi sesuai dengan ini. Demikian. Sampai sini ada pertanyaan dari 2 ini. Sebelum kita masuk ahli waris yang ketiga. Baik, tidak ada, silakan dihapus dulu. Jawab yang dimulakan oleh Allah. Kita masuk ahli waris dari laki-laki yang ketiga, yaitu ayah. Ayah ini mendapatkan 3 keadaan. Ada yang menjadi asobah, ada yang menjadi ashabul furud, ada yang menjadi asobah dan ashabul furud. Sekarang kita akan contohkan ayat mendapatkan asobah. Seorang meninggal dunia. Contoh yang pertama, dia meninggalkan istri. Kemudian yang kedua, ayah. Istri dan ayah. Nah, hanya ini ahli warisnya. Dia nggak punya anak. Baik, istri dapat berapa? Istri dapat berapa? 1/4. 1/4. Ayah dapat sisa. Kenapa? Karena nggak ada anak. Nggak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Sisanya berapa? 3/4. Ini contoh yang pertama, yang tidak punya keturunan. Contoh yang kedua, seorang meninggal dunia, meninggalkan suami. Kemudian anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, ayah. Suami, anak laki-laki, ayah.
Baik, suami dapat berapa? Suami dapat seperempat karena punya anak. Anak dapat berapa? Baik, ayah dapat berapa? Ayah dapat berapa? Ah, nggak dapat. Kasihan kali ayahnya nggak dapat. Ya, betul lah. Dapat nggak ayahnya? Anaknya meninggal dunia, ayahnya nggak dapat. Dapat. Iya, dia tetap dapat. Tapi karena ada anak laki-laki yang seharusnya dia jadi asobah, yang seharusnya dia jadi asobah, karena ada anak laki-lakinya, ayah ini dapat seperenam, 1/6. Baik, si anak laki-laki ini dapat sisa. Baik, antara 4 dan 6. Antara 4 dan 6. Berapa? Persamaannya berapa? Hah? 4 dan 6. 12. Ya, misalnya kecil lagi. 12. Sehingga suami dapat 3. Ayah dapat 2. Sisanya berapa? 7. Baik. Nah, jadi harus selesai ini. Sisanya harus selesai. Ya. Ini contoh yang kedua ketika ada anak laki-laki. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ahli waris istri. Kemudian anak perempuan. Kemudian ayah. Istri, anak perempuan, ayah. Istri karena ada anak perempuan dapat berapa? 1/8. Anak perempuan dapat berapa? Anak perempuan dapat berapa? 1 orang. Setengah. Kenapa setengah? Karena 1. Tadi 1/2. Ayah dapat berapa? Ayah dapat berapa? Kalau ini ayah dapat sisa karena gak ada anak laki-laki. Kalau ini ayah dapat 1/6 karena ada anak laki-laki. Kalau ini ayah dapat berapa? Berapa? 1/6 plus sisa. 1/6 plus sisa. Baik. 8, 2, 6. Berapa? KPK-nya berapa? 8, 2, 6. 24. Berapa untuk istri? 3. Untuk anak perempuan 12. Untuk ayah 4 tambah sisa. 4 tambah sisanya berapa? 5. Bisa? Jadi jatah ayah ini ada 3. Kalau nggak ada anak laki-laki, kalau nggak ada anak, dia dapat sisa. Kalau ada anak laki-laki, dia dapat 1/6. Kalau ada anak perempuan, dia dapat 1/6 plus sisa. Itu jatah ayah. Ya, jadi jatah ayah. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kita lanjut. Ahli waris yang keempat. Ya, ahli waris yang keempat. Nah, ahli waris yang keempat yang masih dimuliakan oleh Allah yaitu kakek. Ya,
Berapa bagian kakek? Bagian kakek itu menempati bagian ayah kalau ayahnya tidak ada. Ya, bagian kakek itu menempati bagian ayah kalau ayahnya tidak ada. Sehingga kalau ada ayah, ada kakek, kakek manjur. Ada kakek, tidak ada ayah, maka kakek dapat. Dan bagian kakek sama seperti bagian ayah. Sisa, kemudian seperenam, seperenam plus sisa. Jadi sama persis. Dengan syarat apa? Tidak ada ayah. Kalau ada ayah, maka kakek tidak dapat. Iya. Jadi syarat kakek mendapatkan warisan itu adalah ketika ayah si mayit tidak ada. Posisinya digantikan dengan kakek. Ya, posisinya digantikan dengan kakek. Jadi tidak ada bedanya bagiannya. Ada 3 bagian, dapat sisa, dapat seperenam, dapat seperenam plus sisa. Seperti itu di zaman menggunakan uang. Tapi sebelum sampai pada poin yang kelima, ada kasus kira-kira ada pertanyaan yang mau kita selesaikan di kasus ini. Kayaknya belum ada warisan. Seperenam plus sisa. Apa bedanya? Gimana Pak? Ya. Nah, kenapa nggak langsung? Ya, kenapa tidak langsung? Karena memang jatah si ayah ini karena ada keberadaan anak perempuan, dia dapat seperenam. Tapi kalau ternyata ini tidak ada sama sekali, ya tidak ada sama sekali, maka inilah jatahnya. Ya, jadi kenapa tidak langsung dibuat apa namanya, dibuat sisa saja? Ya dibuat sisa. Nah, seperti ini, Pak. Sisa, ya. Kalau seandainya sisa, inilah kasusnya. Inilah kasusnya. Sama-sama istri, Pak. Istri. Ini istri nih. Dan tidak punya anak. Ayah, jatahnya berapa? 3 bagian. Sahamnya ada 4, bagian dia 3. Bagian dia 3. Nah, pada poin yang ketiga ini ada anak perempuan. Ya, ada anak perempuan. Seperti itu ya. Dan ketika ada anak perempuan, syariat menetapkan ayah dapat seperenam plus sisa dari warisan. Karena kalau ini tidak ada, ya ini ditiadakan Pak. Dan dia hanya dapat seperenam saja. Ya, maka jalan 4. Ini 4 ini kalau anaknya adalah anak laki-laki. Tapi ini anak perempuan. Jadi sudah ada ketetapan di dalam syariat seperenam plus sisa. Ya, tidak dibuat langsung sisa enggak, karena dia termasuk ashabul furud. Ya, termasuk di dalam ashabul furud. Ya, kenapa di dalamnya ashabul furud? Karena keberadaan anak perempuan. Tapi kalau anak perempuan ini hilang, maka dia menjadi asobah. Jadi nggak bisa langsung dibuat sisa. Nah, seperti itu gitu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu tidak ada suami, cuma punya anak laki-laki satu dan anak perempuan 5. Dua anak laki-laki meninggal. Bagaimana? .
Seorang ibu tidak ada suami, cuma punya anak laki-laki satu dan anak perempuan 5. Nah, anak laki-laki sudah menikah, punya anak perempuan 2. Ya, anak laki-laki sudah menikah, punya anak perempuan 2. Anak laki-laki meninggal. Ya, anak laki-laki meninggal. Bagaimana pembagian hak warisnya, Ustaz? Tanggungan ibu, anak perempuan belum menikah, anak perempuan belum nikah 1, anak perempuan janda 2. Seorang ibu dia punya anak laki-laki 1 dan anak perempuan 5. Satu anak laki-laki, 5 anak perempuan. Baik. Anak laki-laki meninggal. Ya, anak laki-laki meninggal. Bagaimana pembagian hak waris besar? Tanggungan ibu, anak perempuan belum menikah 1, anak perempuan janda 2. Nah, anak laki-lakinya, ya anak laki-lakinya ini sudah menikah dan dia punya istri, pertama istri, kemudian anak perempuan 2, 2 anak perempuan. Baik. Ada kasus yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kasusnya di sini si anak laki-laki meninggal dunia. Ya, si anak laki-laki meninggal dunia. Ini meninggal dunia. Ahli waris yang pertama istri. Kemudian yang kedua ibu. Kemudian yang ketiga 2 anak perempuan. Ya, 2 anak perempuan. Kemudian anak perempuan 1 belum nikah, anak perempuan janda 2. Ya, kemudian 3 saudari kandung. Nah, istri, ibu, 2 anak perempuan, 3 saudari kandung. Baik, istri berapa bagiannya? Ada anaknya seper 1/8. Ibu, berapa bagiannya?
Ibu berapa bagian ini? Seper 6. Kalau ada anak, ibu seper 6. Kalau nggak ada anak, kalau nggak ada saudara, ibu sepertiga. Dua anak perempuan. Kalau satu anak perempuan, itu setengah. Kalau dua anak perempuan, 2/3. Tiga saudari kandung. Ini nggak ada laki-laki. Nggak ada laki-laki. Tiga saudari kandung. Berapa bagian? Asobah ada tiga. Asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi enggak? Tidak, karena dia bukan laki-laki. Asobah bil ghair kan? Tidak, karena nggak ada yang setara dengan dia. Asobah ma'al ghairi. Kenapa? Karena ada anak perempuan. Jadi dia dapat sisa. Dia dapat sisa. Baik, 8, 6, 3. Berapa? 8, 6, 3. Samanya berapa? Disamakan berapa? 24. Istri dapat 3. Istri dapat 3. Ibu dapat 4. Dua anak perempuan dapat berapa? Kenapa 16? 24 bagi 3 berapa? 8 kali 2, 16. 4. Kalau nggak pas kita coret. 4. 16 tambah 4 tambah 3. Berapa sisanya? Yang satu inilah bagi untuk 3 orang. Ya, yang dari Zoom sudah bisa silakan. Ya, istri itu dapat 8 bagian dan jatahnya ada 3. Jadi kalau ada warisannya, ya ada warisannya. Cara membaginya adalah 3/24 kali jumlah warisan. 4/24 kali jumlah warisan. 16/24 kali jumlah warisan. 1/24 kali jumlah warisan. Nah, nanti ini sudah dapat angkanya bagi dua anak perempuan. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya. Dua orang meninggal. Yang meninggal kan nggak mungkin dibangun, nggak meninggal. Sudah selesai. Baik. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita buat soal. Ya, silakan yang bisa maju ke depan saja. Ya, bos. Yang bisa maju ke depan jawab benar boleh pulang. Baik. Seorang meninggal dunia meninggalkan yang pertama istri. Ya.
Jadi seorang meninggal dunia, meninggalkan istri. Kemudian satu anak perempuan, satu anak laki-laki, ayah, ibu, satu cucu laki-laki, kemudian kakek. Silakan siapa yang bisa. Seorang yang meninggal dunia berarti yang tinggal sini siapa? Suami, anak ada istri. Istri, satu anak perempuan, satu anak laki-laki, ayah, ibu, satu cucu laki-laki, kakek. Silakan. Saya mau mencoba. Kita sudah bahas anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, empat. Ya, pembahasan kita sudah empat. Sebenarnya sudah lima. Suami juga sudah masuk di dalam. Ya sudah ada lima. Baik, silakan siapa yang mau coba. Kan nggak mungkin ibu semuanya juga. Ya, ini bapak-bapak ini. Silakan. Ada yang bisa kemarin? Ya, lanjut. Coba. Ini nggak dijawab Kak Kuat ini. Eh, istri, anak perempuan, anak laki-laki, ayah, ibu, cucu laki-laki, kakek. Silakan. Baik. Istri dapat berapa? Ya, kalau orang ramai berani. Ya Allah. Istri dapat seperdelapan. Baik. Anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki berapa? Anak perempuan seharusnya dapat berapa? Setengah. Tapi karena ada anak laki-laki, sebetulnya jadi apa? Asobah apa? Asobah bil ghair. Baik. Ayah dapat berapa? Kenapa seperenam? Karena ada anak laki-laki. Ibu seperenam karena ada anak. Cucu laki-laki. Kenapa? Ada anak laki-laki. Kenapa? Kakek. Kenapa? Ya Allah lancar gak di depan? Terus ke depan enggak? Baik, 8, 6. Berapa KPK ini? 24. Berapa istri jatahnya? 3. Ayah 4. Ibu 4. Berapa sisa? 4 tambah 4 8 tambah 3 tambah 3 berapa? 11. 24 sisa berapa? 13. 13. Ini sisanya 13. Baik, cara baginya. Cara baginya gimana? 2 banding 1. Caranya gimana?
Baik, ini diselesaikan. Ini belum tuntas. Ya, warisan mereka 13 bagian. Satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Sehingga jatah satu anak perempuan berapa bagiannya? 1/3. Kenapa 1/3? Ayo, dari mana? Iya, anak perempuan 1, anak laki-laki 2. Totalnya jadi 3 dan dia dapat 1 bagian. 1/3 kali 13. Yang kedua, anak laki-laki berapa? 2/3 kali 13. Itulah jatahnya. Jadi sampai tuntas semuanya dapat bagian. Baik, alhamdulillah pulang kita. Ya udah terjawab. Baik. Demikian jawaban dimulakan oleh Allah. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan ya 10 poin lagi untuk ahli waris dari pihak laki-laki dan 10 untuk pihak perempuan, dan kita akan lakukan terapan. Jadi sudah sifatnya terapan. Kita buat contoh-contoh soal supaya jamaah langsung lebih paham ya terkait dengan kasus-kasus yang ada ketika pembagian warisan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan, kita tutup. Nah, walaupun kita nggak dapat uang hari ini karena memang warisannya nggak ada, tapi kita dapat ilmu. Ya kita dapat ilmu. Kita cuma bagi orang aja. Ya, tapi ilmunya kita dapat. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di bulan Syawal. Ya, setelah Lebaran kita akan lanjutkan kembali poin pembahasan pohon warisan, dan kita sudah bahas yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, kemudian suami. Insyaallah nanti 10 lagi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian kita tutup. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.